Halo guys, welcome back to Joglo Stories. Kembali lagi bersama Sasa. Di sini aku akan membahas yang sedang hangat pembicaraannya di sosial media. Biasanya kan aku bawa konten tentang reaction, tapi di sini aku membawa hal pembahasan yang mungkin akan kalian tunggu-tunggu karena ini memang lagi viral di sosial media. Nah, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi ini agar kita semakin berkembang. Dan aku juga mau ngenalin aplikasi OkJack yang hadir di Galuh Kota. Kenapa sih harus OkJack? Karena OkJack memiliki fitur-fitur yang mempermudah keseharian kamu. Ada OkRide untuk jasa antar jemput, OkCar cocok untuk jasa antar jemput ketika hujan. Ada OkFood, ada juga OkShop, OkMart, dan lain-lainnya. Buruan download sekarang, linknya ada di video ini. Tinggal download di Play Store. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung bahas yang akan kita kupas tuntas hari ini. Watch out! Welcome to Joglo Stories. Yang akan kita bahas hari ini yaitu Joko Kendil. Dari sosial media, banyak yang menanggapi sebagai jokes dan ada juga yang menghormati. Nah, ini salah satu jokesnya. Nah, kalau kalian tim apa nih? Bagian yang jokes atau yang emang menghormati aja? Karena seorang musafir atau penggembara di era modern ini, di kaum milenial itu banyak yang menanggapi bahwa itu adalah hal yang masih terlalu kuno, yang banyak yang tidak percaya juga. Tapi kalau menurut orang tua atau sesepuh mungkin percaya aja dengan penggembara itu. Nah, kalau penggembara lokal itu untuk tujuan spiritual, berbeda dengan penggembara di luar negeri. Mereka menggembara untuk menjelajahi, traveling kayak gitu. Joko Kendil memiliki nama asli yaitu Kusnan. Nah, kenapa bisa namanya Joko Kendil? Jadi Joko Kendil itu dinamai oleh gurunya, Si Hadi Guntur. Nah, Si Hadi Guntur ini juga memiliki nama asli, yaitu Kiai Haji Asyihadi. Nah, nama Syekh Hadi Guntur ini dikarenakan dari nama panggilan Asyihadi ini dan Guntur dari daerah asalnya. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa si Joko Kendil ini atau si Kusnan ini memang orang yang baik, rajin, dan menuruti nasihat gurunya, yaitu menggembara. Nah, si Joko Kendil ini setiap menggembara itu dia sambil berzikir. Dan juga yang uniknya adalah jalannya sangat cepat. Jalannya berbeda dengan kayak manusia biasa. Kalau manusia biasa kan jalan cepatnya tuh kayak lari biasa gitu loh. Nah, kalau Joko Kendil itu jalan cepatnya tuh kayak di tengah-tengahnya tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Ternyata menurut pengakuan Joko Kendil sendiri, dia berjalan cepat itu karena menunggangi harimau putih. Harimau putih ini menurut mitos dari Jawa bisa didapatkan dari turun-temurun. Tapi menurut Joko Kendil, dia dapatkan dari puasa berturut-turut ketika Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Joko Kendil mengakui bahwa dia melakukan perjalanannya dari tahun 2001 hingga kini 2022. Dan dia berencana untuk melakukan penggembaraan atau perjalanannya ini ke Gunung Muria. Tujuannya adalah mengambil tongkat
yang telah dikuburnya. Aku juga ini nggak ngerti kenapa si Joko Kendil ngomongnya mengambil tongkat yang dikuburnya. Berarti kan udah ke Gunung Muria dong, terus ngapain lagi ngambil tongkat itu? Aku juga masih nggak ngerti karena Joko Kendil itu masih kayak misterius kayak gitu loh. Nah, dia mengakui bahwa akan tetap melanjutkan perjalanannya hingga 2025. Joko Kendil juga membeberkan bahwa dia meramal 2030 akan terjadi sesuatu yang sama seperti 2019 menurut Joko Kendil. Nah, kan yang menurut kalian bahas Joko Kendil itu yang kalian lihat tuh kayak lagi jalan aja. Nah, tapi yang Joko Kendil akui juga, dia juga bisa meramal. Nah, kalau ramalan itu kita gak tahu ya benar atau tidaknya. Menurut dia yang 2019 itu seperti banyaknya penyakit dan meninggal dunia seperti itu. Oke, lanjut lagi ke Joko Kendil yang lagi hangat ini. Joko Kendil ternyata ditemukan naik ojek. Naik ojeknya pas subuh. Ini netizen gak tahu gimana, gabutnya gak tahu, kebetulan gak tahu gimana lah, pokoknya speechless lah ya aku juga. Kok bisa-bisanya gitu kan, katanya ngaku menunggangi harimau putih. Terus ada yang komen juga, harimau putihnya lagi tidur, jadi makanya naik ojek, itu masih subuh. Ada juga yang komen, pantesan cepet, ya karena naik ojek diem-diem subuh. Terus juga si Joko Kendil ini kepergok naik mobil polisi. Terus ada yang komen juga, Joko Kendil itu harimau putihnya kena tilang sama polisi. Pokoknya ini nih, lihat deh. Nah, pokoknya itu yang dari perjalanan yang lagi viral-viral ya, yang menyeleneh juga ya. Nah, ternyata Joko Kendil juga terlihat di jalanan juga dia mengambil sesuatu hal yang diberikan oleh orang-orang mampu ke Joko Kendil ini. Nah, tapi Joko Kendil mengakui bahwa yang diberikan itu akan dia berikan lagi ke orang yang kurang mampu di jalan yang dia temui. Joko Kendil memiliki baju ciri khas sendiri, makanya kalau kalian ketemu ya mungkin itu benar juga si Joko Kendil ya, karena emang ciri khas bajunya ini kayak gini tampilannya. Nah, menurut dia itu bajunya dia dari gurunya, karena emang gurunya mempersiapkan dia untuk menggembara kayak gitu. Dan dia juga memiliki tongkat yang diambil dari jalan. Itu gak ngerti kan, pokoknya di jalan dia ngambil tongkat, ngapain kan, padahal dia ke Gunung Muria kan mau ngambil tongkat. Ayo, menurut kalian apa? Nah, terus menurut si Joko Kendil, kenapa dia memakai tongkat kalau jalan, biar jalannya lurus. Kita kan masih bisa jalannya lurus sih. Ya, tanda tanya kan. Ya nggak tahu juga sih kok bisa gitu. Nah, dia umurnya sekarang itu 41 tahun. Yang menurut aku aneh ini kan dia melakukan perjalanannya itu dari 2001. Tapi dia mengakunya dia memulai perjalanan itu dari umur 19 tahun. Ada juga seseorang yang berhasil mewawancara dia, tapi pakai bahasa Jawa juga itu. Di situ banyak informasi tentang Joko Kendil yang misterius kayak gitu kan, yang kita bahas hari ini. Joko Kendil juga yang bikin aku bingungnya itu aspal tuh panas. Dia berjalan melintasi pantura tanpa alas kaki, kayak itu kakinya aman gak sih? Kayak itu kulitnya mungkin tebal atau gimana ya, gak ngerti aku juga. Nah, Joko Kendil yang kita kenal sekarang ini agak berbeda dengan Joko Kendil versi cerita rakyat di Indonesia. Nah, aku cerita sekilas aja ya, cerita rakyat Joko Kendil ini. Jadi, ada seorang janda miskin yang tinggal di daerah desa terpencil kayak gitu, punya anak
lelaki. Nah, anak laki-laki ini punya kutukan dari dewata. Si anak lelaki ini tumbuh fisiknya itu, perawakannya tuh seperti kendil. Kalau mungkin sekarang ya lebih kayak kecil berisi lah ya, kayak gitulah ya. Dan juga ya gitulah intinya. Tahu lah. Terus si Joko Kendil ini kan tumbuh besar nih, intinya udah tumbuh besar, mau nyari jodoh. Ibunya nanya mau jodohnya kayak gimana lah, tipenya apalah gitu. Joko Kendil jawab, aku mau menikahi putri sang raja. Ibunya speechless. Ibunya kayak, kalau di orang-orang sekarang, ini anak gue nggak ngaca apa gitu kali ya. Si Joko Kendil ini akhirnya mereka sama si ibu ini tetap niat ke kerajaan, datang lah ya. Datangnya juga secara baik-baik lah ya. Walaupun dengan sadar diri tidak punya apa-apa dan juga dari mungkin fisik kurang mungkin ya, intinya gak good looking kali, gak good reckoning kali, kayak gitu ya kalau sekarang kali ya. Nah, tapi tetap berani dan gentle datang ke kerajaan dan berhadap dengan sang raja. Nah, sang raja juga ini bijak sekali. Sang raja akhirnya menawari 3 putrinya. Kan ada 3 putri ya sang raja tuh. Ada Dewi Kantil, Dewi Mawar, Dewi Melati. Nah, setelah mereka berdiskusi, sang raja ini menanyakan ke Dewi Kantil dan Dewi Mawar dan juga Dewi Melati ini. Tapi jawaban 2 ini, si Dewi Kantil dan Dewi Mawar ini dengan sombong dan juga menjawab ya intinya gak sepantas gitulah sama mereka, gak sebanding gitu kan. Kayak aku mah mau nyari yang tampan aja lah, yang kaya raya juga lah, kayak gitu. Nah, kalau si Dewi Melati ini jawabnya malah menyetujui gitu, kayak si rajanya juga kaget gitu kan, kakaknya juga yang 2 ini kaget gitu. Dan sang raja juga bijaksana, akhirnya mereka menikah. Menikahnya juga meriah sekali. Tapi walaupun mereka akhirnya menikah kayak gitu kan, nah si Dewi Kantil sama si Dewi Mawar ini suka mengejek-ngejek si Dewi Melati. Si Dewi Melati pun awal-awalnya tuh kayak masih biasa aja. Nah, suatu hari ada lomba ketangkasan. Nah, di lomba ketangkasan ini si Joko Kendil izin karena sakit ya. Jadi si Dewi Melati ini sendirian lagi nonton. Kalau sekarang kayak konser gitu ya. Kalau dulu tuh kayak ya pokoknya lapangan gede lah, pokoknya mah pada adu ketangkasan kayak gitu ya, segala macem. Pokoknya banyak pangeran-pangeran tampan kayak raya lah kayak gitu ya di situ. Dewi Mawar sama Dewi Kantil ini mereka tuh terpesona lah sama pria-pria yang di sana lah, pangeran-pangeran di sana, dan mencari perhatian sama mereka juga. Dan tapi sambil mengolok-ngolok si Dewi Melati ini gitu. Jadi kayak kalau aku sih bisa dapetin yang tampan gitu. Kalau dia kan udah nggak bisa karena udah nikah. Nikahnya juga sama yang ya maaf dibilang kurang fisiknya, dari latar belakang keluarga yang kurang juga kayak gitu. Nah, si Dewi Melati ini pun karena dia lagi sendiri dan juga kayak bener-bener kacau banget gara-gara 2 kakaknya ini, terus ngelihat para pangeran kayak gitu, mungkin jadi akhirnya dia marah kan. Marah, dia ke kamar, tapi di kamar ternyata Joko Kendil gak ada. Nah, si Dewi Melati ini marah dan melampiaskannya tuh ke kendil, kan di situ di kamar tuh ada kendil tuh. Dilempar kendil tuh, ngeluarin asap. Nah, terus keluar tuh si Joko Kendil.
si Dewi Melati ini kaget gitu. Kamu siapa gitu? Aku suami kamu. Dia pun kaget gitu. Perasaan suami aku nggak kayak gini kok, tiba-tiba jadi tampan kayak gitu. Perasaan ini pria tampan yang ada di lapangan tadi gitu. Ternyata Joko Kendil itu baru cerita itu tuh ke Dewi Melati bahwa dia kalau udah menikahi seorang putri raja yang tulus mencintainya, maka dia akan kembali lagi perawakannya seperti biasa. Nah, itu sekian cerita rakyatnya dan versi cerita Joko Kendil yang lagi viral di media sosial ini. Ya, semoga kalian suka dengan pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.